Pada suatu hari, di sudut kota Sakura. Bentar-bentar, kok lagunya serem banget sih? Ganti-ganti. Janganlah. Apalah. Dah lah, ayo kita mulai aja. 1, 2, 3, action. Sumpah ya, menu MBG-nya gini doang. Perasaan kemarin tempe orek, sekarang tahu dikecapin. Bosan banget hambar, kayak hidup aku. Sudah, sikat aja kenapa sih? Mubazir tahu, nggak baik ngomel di depan makanan. Kamu nggak bosan apa tiap hari makan ginian? Lempeng bener tuh muka. Ya gimana ya, enak-enak aja sih menurutku. Boro-boro mikirin sarapan, malah aku kadang nggak sempat masak di rumah. Woi kalian berdua, udah kelar belum makannya? Ini omprengnya mau dikumpulin woi, keburu mobilnya jalan ini. Iya, bawel amat sih. Udah nih, tunggu sebentar napa? Hai Saskia, mau kemana cantik? Buru-buru amat pulangnya. Mau kuantar pulang nggak? Ilih, jutek amat sih. Awas aja ya, suatu saat nanti aku pasti bisa bikin kamu bertekuk lutut di hadapanku. Mimpi aja terus. Kamu tuh nggak capek apa ngerayu Saskia mulu? Padahal udah jelas-jelas dia nggak punya rasa ke kamu. Muka dia aja kelihatan mual gitu liatnya. Apa sih Bahlil? Ini tuh namanya tantangan tahu. Orang sabar disayang Tuhan. Cuma masalah waktu aja ini mah. Sudah, gak usah ribut kalian. Oh iya Galih, ini Bahlil ngajakin kita berdua akhir pekan ke gunung. Mau ikut nggak? Ke gunung? Mau ngapain sih ke sana? Enakan juga rebahan di rumah. Ya elah, ngapain sih di rumah aja? Daripada mikirin perasaan cewek yang gak pasti, mending ikut kita aja. Iya sih, tapi kan sudah, kalian ini gak bisa ya sehari gak debat. Sini Lih, coba kamu lihat ini. Karena aku yakin, habis kamu lihat ini, kamu pasti langsung semangat buat ikut bareng kita. Kasus hilangnya 10 pendaki pramuka di kawasan Gunung Kuarit ini menyisakan teka-teki. Kasus yang kini ramai disebut netizen sebagai kasus MBG, misteri bangkai gunung. Setelah pencarian berhari-hari, tim SAR akhirnya menemukan 2 dari 10 pendaki tersebut. Namun naas, keduanya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang sudah mulai membusuk. Yang lebih mengejutkan, dari hasil autopsi sementara, tim forensik menemukan kandungan zat asing menyerupai narkotika jenis baru di dalam aliran kedua jasad tersebut. Jika benar, lalu di manakah 8 pendaki lainnya? Gila cuy, ini beneran ya? Masa anak pramuka pakai narkoboy sih di gunung? Ya beneran lah, beritanya lagi ramai di mana-mana. Makanya, mumpung besok kita libur, mending kita naik ke sana. Kita periksa sebenarnya apa yang terjadi di lokasi penemuan itu. Memang ya, kamu ini orangnya nggak bisa diem. Ngelihat berita misteri dikit, jiwa keponya langsung keluar. Alah, banyak cakap kau. Tinggal ngasih keputusan nggak sih? Mau ikut nggak? Tapi kalau cupu mah cupu aja. Mending kamu diem aja deh di rumah. Ya elah, pakai nanya segala. Kalau urusan udah seru kayak gini, ya aku ikut lah. Masa jagoan nggak turun tangan? Nah gitu dong. Aduh sakit. Woi, ganti nggak tuh lagunya? Sumpah ya,
Muak banget aku dengernya. Tiap buka sosmed isinya lagu itu mulu. Hahaha, kenapa sih? Asik tahu lagunya. Asik dari mana? Gara-gara lagu itu nama aku diledekin anak sekelas tahu. Kamu juga sengaja kan nyetel lagu itu buat ngeledek aku? Aku nggak sengaja loh. Aku putarkan karena aku seneng lagunya. Udahlah, kenapa sih ngomel-ngomel? Harusnya bangga atuh namamu jadi terkenal. Bangga gundulmu, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Buruan matiin gih, atau aku lempar speakernya ke bawah nih. Heh kalian berdua, daripada ngeributin lagu, mending bantuin aku nyiapin barang-barang ini. Bentar lagi malam tahu nggak? Mana kita belum pasang lampu sama nyiapin api unggun lagi. Hehehe, iya maaf, aku ke situ sekarang. Cuy, kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Masa iya 10 anak pramuka naik ke gunung sambil bawa narkoboy? Tapi kenapa cuma 2 yang ketemu? Terus sisanya kemana? Ya bisa aja kan mereka halusinasi gara-gara zat itu. Terus mereka semua berpencar gak karuan deh. Mungkin ada yang masuk jurang, ada juga yang nyasar ke hutan. Namanya juga orang halu. Justru itu misterinya. Nah, kita kan sekarang sudah di sini. Mending besok kita datang ke tempat kedua jasad itu ditemukan. Siapa tahu ada petunjuk misterinya kan? Kok buru-buru amat ya? Entar kalau ada apa-apa gimana? Niat cari tahu malah kita yang ikutan hilang. Ya elah, mulai takut dia. Kan kita perginya besok siang, Bambang. Ya kali kamu nggak berani. Rick, dari tadi diam aja. Gimana menurutmu? Setuju kan sama rencanaku? Boleh-boleh. Tapi kalau memang kita mau pergi ke sana, besok kita harus perginya pagi-pagi ya. Biar nggak kesiangan sampai di sana. Terus ingat, jangan sampai ada yang misah dari rombongan. Aku sih ngikut aja rencana kalian. Yang penting tetap waspada ya. Ya udah deh, tapi mending kita sekarang tidur dulu nggak sih? Udah malam nih. Kalian berdua aja duluan. Aku masih mau di sini sebentar. Emang kamu nggak takut sendirian di luar? Enggak. Gaya. Kalau aku takut, aku tinggal teriak lah. Parah sih kalau sampai kalian berdua nggak bangun. Mampus, nggak bakal menang kamu ngomong sama Erik. Dah lah, biarin aja dia. Yang ngantuk ayo tidur. Hei bocah, pria itu, dia ada di sekitar sini. Dan asal kamu tahu, semua pendaki yang dibicarakan temanmu itu, mereka hilang bukan karena alam, tapi mereka diculik. Pria itu? Jangan-jangan maksudmu? Ya, pria itu. Terus apa maksudmu soal pendaki yang diculik itu? Diculik untuk apa? Ya diculik. Aku nggak tahu pasti kenapa dan untuk apa mereka diculik. Tapi aku merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi di hadapan kita. Apalah, kecewa berat aku. Hujannya awet banget dari pagi. Berantakan rencana kita. Iya lagi, padahal aku udah semangat tahu mau pergi. Asli deh, bikin bad mood. Sudah, ngapain sih dipikirin? Namanya juga alam, cuacanya nggak bisa kita atur. Mending kita nikmati aja suasananya. Yuk, ngopi dulu yuk. Aku kadang heran deh sama kamu, Rick. Kok bisa sih kamu tuh selalu santai di segala kondisi? Rencana kita ini batal loh. Masa kamu nggak jengkel sedikit pun? Ya terus mau ngapain? Mau kita ngomel sampai tenggorokan sakit pun nggak bakal bikin hujannya berhenti kan? Daripada ngadumel, mending kita ngopi dulu gih biar badan anget. Cuy, kalian lihat ini deh. Hah? Lihat apa? Itu, di sana.
Coba kalian lihat ke arah pohon itu. Ada 3 orang jalan hujan-hujanan di sana. Mana sih? Gak ada apa-apa kok di situ. Beneran, Rick. Sumpah, aku gak bohong. Tadi ada 3 orang jalan di dekat situ. Gerakannya aneh banget. Alah, kamu salah lihat aja itu. Mending ngopi dulu yuk, biar gak lihat yang aneh-aneh. Kamu kedinginan aja itu mah. Jadi kamu sudah siap mencabut kepala hantu-hantu itu? Jangan sembarangan kalau ngomong. Mereka itu bukan hantu. Aku curiga sosok yang kulihat tadi sore itu pasti zombie. Zombie katamu? Hah, jangan mengada-ngada ya. Karena aura yang kulihat dari mereka itu murni bau busuk kematian. Jadi sudah pasti mereka itu arwah penasaran yang bangkit dari alam kuburan. Aduh, kamu ini hidup dari zaman kapan sih? Pikir pakai logika dong kalau ngomong. Hantu itu nggak bisa nginjak tanah. Apalagi mereka muncul saat sore hari. Tetap aja, energi mereka terasa seperti orang mati. Hantu ya hantu. Kalau hantu, ngapain mereka jalan kaki di tengah hujan? Kenapa nggak terbang aja? Udahlah, aku malas berdebat sama kamu. Cih, iya, masuk akal juga penjelasanmu. Gengsi rasanya aku ngomong begini. Tapi harus kuakui, kamu memang anak yang pintar, bocah. Halah, ngomong apa kamu? Beneran bocah, seenggaknya aku harus memujimu untuk satu hal. Ibumu pasti bangga melihat anaknya punya ide yang sangat licik, mencampurkan obat tidur ke dalam kopi kedua temannya. Langkah yang sangat rapi. Sudahlah, mau sampai kapan kamu bicara? Kita harus pergi sekarang. Akhirnya kamu sampai juga, Eric. Santai sedikit dong, gak usah tegang begitu. Mau seperti apapun kondisinya, sepertinya kita berdua selalu ditakdirkan bertemu ya. Kamu lagi, ngapain kamu di sini? Harusnya aku yang nanya begitu. Kenapa sih kamu selalu hadir dan mengacaukan semua rencana yang kubuat? Kamu gak bisa lihat aku senang sedikit ya? Rencana? Rencana apa maksudmu? Bukan apa-apa. Hanya karya kecil untuk membuat tentara zombie yang bisa mengalahkan kematian. Sehingga makhluk rendahan seperti kalian akan bertekuk lutut di hadapan organisasi kami. Dan kamu kesini mencari info anak pramuka yang hilang itu kan? Iya, akulah yang menculik mereka. Asal kamu tahu, aku memakai tubuh mereka sebagai eksperimen obat terbaruku. Obat yang luar biasa,
yang bisa mengubah manusia menjadi zombie tanpa akal dan nurani. Sayangnya, nggak semua tubuh manusia itu kuat menerima efek samping obatku. 2 anak fisiknya terlalu lemah. Mereka tewas dan membusuk jadi bangkai di pinggir jurang. Tapi nggak masalah, karena 8 subjek sisanya berubah jadi zombie yang sangat sempurna. Gila kamu! Sebentar, kalau yang berhasil ada 8, kenapa yang muncul di sini cuma 3? Kemana yang 5 lagi? Yang 5 lagi ya? Sekarang mereka sedang menuju ke kota Sakura. Mereka akan menyebarkan wabah zombie ini ke seluruh warga di sana. Dan sekarang, aku yakin mereka pasti sudah tiba di tengah kota. Sebentar lagi, kotamu akan hancur berantakan. Sialan. Tenang bocah, gak usah panik. Fokus aja menghadapi musuh yang ada di depan kita. Tapi kotanya, kota itu aman. Aku yakin sekarang mereka semua pasti sudah mati tak tersisa. Kamu lupa, ada 2 anak menyebalkan itu di sana. Dan aku yakin mereka pasti dengan mudah bisa mengatasinya. Kamu sudah tenang kan? Jadi jangan ragu bocah. Ayo kita habisi mereka semua sekarang. Aku sudah menduga kalau zombie-zombie ini nggak bisa diandalkan buat melawan kamu. Aku nggak paham sebenarnya apa yang terjadi padamu. Tapi jujur aja ya, dirimu sekarang kelihatan menyedihkan dan menjijikkan. Jangan banyak bicara kamu. Ayo, sekarang keluarkan semua kekuatan maksimalmu. Sialan, ternyata tubuhku belum terbiasa dengan kekuatan ini. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan menyempurnakan obat-obatan ini. Dan jika saat itu tiba, aku pastikan kota Sakura akan berubah menjadi kota zombie yang hancur berantakan di bawah kakiku. Kita pasti akan ketemu lagi, Eric. Sialan, kabur lagi dia. Woi Rick, sini dulu sebentar. Ada yang mau kita omongin nih. Waduh, nanti aja ya. Aku lagi buru-buru nih. Besok aja ya kita ngobrolnya. Bye, aku duluan.
Aduh, sepertinya saudara kita sudah bangkit ya. Dan dia masuk ke dalam tubuh pria yang mirip dengan Erik. Sebentar, aku masih nggak paham. Sebenarnya kalian ini rival apa saudara sih? Terus aslinya kalian ini ada berapa orang? Hahaha, ya gimana ya? Dibilang rival bukan, dibilang saudara juga bukan. Sebenarnya kami ada 4 ya. Kupu-kupu, naga merah, aku si Grand Maja, dan serigala penguasa hutan. Dan selama ini, aku hidup di lautan lepas. Dan sosok naga merah ada di dalam tubuhmu. Lalu ada ratu kupu-kupu yang hidup di dunia peri. Dia memberi kekuatannya ke tubuh 2 anak indigo, yaitu, patwa sialan, gak usah banyak bicara kamu. Tutup mulutmu ya, atau nanti aku malah dapat banyak masalah nih. Hahaha, ternyata naga sombong sepertimu bisa takut juga ya, sama 2 anak kecil seperti mereka. Ngomong-ngomong aku belum tua ya. Kalian ini ngomongin apa sih? Kok aku tambah bingung ya? Nggak usah dipikirkan bocah, mending kita fokus aja ke pria berambut hitam itu. Karena semenjak kamu bertemu dengannya, aku sangat yakin kalau saudara kita sudah kembali dan berpihak pada pria itu. Bener-bener, sekarang semuanya jadi semakin serius ya. Dan sepertinya mulai hari ini kamu harus tinggal di sini, Maja. Menetaplah di tempat ini, sehingga sewaktu-waktu aku memerlukan bantuanmu, kamu bisa langsung meminjamkan energi lautanmu. Ya untuk melindungi bocah ini, sekaligus menyadarkan saudara kita yang tersesat. Boleh, aku setuju. Aduh, sepertinya sekarang semua jadi semakin rumit ya. Sekarang bawa batu ini, hancurkan benar-benar sampai menjadi serbu. Lalu sebarkan serbu itu untuk menyebarkan wabah zombie ke seluruh penjuru kota. Jangan buang waktu lagi. Tenang saja Tuan, semuanya sudah saya atur dengan rapi. Saya sudah menempatkan orang-orang saya di setiap pos SPPG. Gak akan ada yang curiga. Serbu dari batu ini akan dicampur langsung ke setiap makanan MBG. Lalu makanan ini akan dibagikan ke seluruh siswa di kota Sakura. Bagus. Sebentar lagi, rencana besar kita akan segera dimulai.